Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semua teman-teman Aman Academy. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya pada webinar pertama kali kita untuk saat ini. Nah, jadi akan kita mulai insya Allah di 10.05 ya teman-teman, sambil saya izin untuk admit beberapa yang baru nyusul. Nah, sambil menunggu, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Zubaid selaku Business Development dari PT Amanda Karya Indonesia, sebuah perusahaan startup IT berlokasi di Depok. Nah, lalu kita juga mempunyai yang bergerak sebagai IT konsultan dan software house, dan kita juga mempunyai beberapa produk. Ada Bisa Top Up, Berbagi.link, Potensi Bank, Bisa Berbagi, Bisa Kasir, dan Juangku.link. Dan salah satunya produk yang baru kita launch di tahun ini adalah untuk Aman Academy. Nah, pada webinar pertama kita saat ini, kita akan membahas suatu tema yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Asrafil. Nah, beliau selaku founder dari Ninja Coding dan juga mentor utama di sekolahflutter.com. Beliau juga yang insya Allah akan jadi mentor juga di Aman Academy khusus untuk pembelajaran Flutter Development. Nah, untuk webinar kali ini kita sifatnya adalah lebih kepada memperkenalkan apa itu Aman Academy dan juga nanti ada program-program yang berjalan di kedepannya. Nah, di sini juga untuk perkenalan nanti insya Allah langsung dengan Mas Asrafil. Beliau yang akan memperkenalkan diri dan juga yang akan memberikan materi. Dan untuk materi insya Allah nanti kurang lebih 15 sampai 20 menit. Mudah-mudahan cukup ya teman-teman. Selebihnya nanti kalau ada diskusi tanya jawab. Dan untuk webinar hari ini kita akan akhiri di jam 11 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih seperti itu. Kepada Mas Asrafil Rizal selaku founder dari Ninja Coding dan juga mentor utama sekolahflutter.com sudah bisa dimulai untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Teman-teman dimohon untuk yang bisa on cam, alhamdulillah. Kalau yang memang nggak bisa nggak apa-apa, yang penting di mute dulu sampai nanti kita izinkan untuk teman-teman bisa suaranya on dan nanti bisa ada sesi tanya jawab di sekitar jam 10.20. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah mudahkan. Silakan Mas Asrafil. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Mas Habil dari tim Aman Academy nih atas kesempatannya kepada saya pribadi untuk bisa mengisi sesi pengenalan ya mengenai Flutter. Di kesempatan alhamdulillah kita bisa berkumpul ya pada pagi hari ini untuk sharing mengenai roadmap langkah awal berkarir sebagai Flutter developer. Nah, untuk sesi sharing kali ini mungkin kita nyantai aja ya Mas Abil ya, nggak usah terlalu formal-formal banget ya. Siap. Jadi di sini saya cuma ingin sharing pengalaman pribadi saya ya. Ketika saya kan tanpa basic pemrograman ya, saya nggak kuliah dan semuanya, tapi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sempat bekerja sebagai Flutter developer. Oke, langsung kita mulai ya untuk materinya. Nah, mungkin Pak, perkenalan dulu. Mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Habil ya, nama saya Asrafil Rizal, mungkin teman-teman bisa manggil saya Asrafil. Kalau kesibukan saat ini, saya sedang membangun software house saya, namanya Ninja Coding, dan juga jadi mentor ya di sekolah Flutter. Alhamdulillah sebelumnya juga bekerja sebagai mobile developer di Codingworks. Codingworks ini sebuah startup
software house juga yang lokasi di Semarang. Waktu itu saya bekerja sebagai remote full developer ya. Selain itu saya juga bekerja sebagai admin IT ya di sebuah lembaga sosial namanya Solidaritas Insan Peduli. Nah, sebelum kita mulai tapi disclaimer dulu ya dari awal. Jadi pokoknya semua kemudahan yang saya dapatkan dari ini dari selama ini sampai saya sekarang ini semua murni karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu dulu yang pertama harus kita garis bawahi dari awal. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih kita kan tadi judulnya langkah awal berkarir sebagai Flutter developer ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang baru masuk atau baru kenal nih Flutter itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat dari dokumentasi utama Flutter, jadi Flutter itu sebuah framework open source yang dikembangkan langsung oleh Google untuk membangun multi-platform application dari satu single code base. Jadi dengan Flutter itu kita cukup ngoding satu kali, itu kita bisa bikin untuk aplikasi web, aplikasi desktop, aplikasi mobile, iOS. Di sini untuk mobile ini bisa Android, bisa iOS, atau aplikasi Linux, aplikasi macOS. Jadi cukup banyak ya yang bisa di-cover oleh satu single code base Flutter. Dan alhamdulillah sejak beberapa tahun terakhir Flutter cukup booming ya di dunia teknologi, terutama mungkin bagi para pebisnis atau para startup karena mungkin lebih hemat ketika meng-hire Flutter developer dibanding meng-hire yang native ya, karena cukup dengan resource yang sedikit tapi hasil yang didapatkan lumayan gitu. Ya cukup dari satu code base bisa bikin aplikasi Android, bisa bikin aplikasi iOS. Nah, cuman sebelum itu saya pengen sharing dulu background saya sebelumnya ya. Sebelum jadi seorang developer itu saya sebenarnya seorang network engineer. Jadi saya dulu sempat ikut kayak jadi Telkom tuh punya satu sekolah gitu, nggak non formal selama 2 tahun. Di situ saya belajarnya sebagai seorang jaringan sebenarnya. Jadi saya lulus SMA, masuk ke situ, terus belajar jadi network engineer. Dan sempat bekerja juga jadi network engineer, jadi sebenarnya nggak ada background pemrograman sama sekali. Udah pokoknya fokusnya ngurusin server aja, ngurusin jaringan gitu ya. Nah, lalu di tahun 2017-2018 itu saya mulai bekerja di lembaga sosial yang tadi saya ceritakan di Solidaritas Insan Peduli, dan itu mulai belajar soal dunia pemrograman. Utamanya sih belajarnya dari web developer ya, mulai dari ngulik WordPress, terus lama-lama mulai belajar ngoding native-nya dari ya HTML, CSS, JavaScript gitu terus sampai akhir tahun 2020-2021 saya masih jadi web developer lah. Tapi web developer juga nggak yang terlalu jago-jago banget, mungkin lebih ke ya, dasar-dasar lah. Dan alhamdulillah juga udah mulai ngerjain project-project juga dari sini. Sampai akhirnya saya tuh pengen full switch career tuh di 2021-an. Pengen switch career dari full jadi programmer. Cuman bingung ini pengen jadi programmernya di bidang apa ya? Karena di bidang web masih bingung mau front end, mau back end, lalu atau mobile kan juga lagi waktu itu teman saya banyak di mobile juga di native Android ya di Kotlin. Waktu itu saya bingung juga gimana ya saya roadmap-nya. Nah, alhamdulillah saya ketemu teman saya di akhir 2021 bulan Oktober. Itu teman saya ngasih tahu namanya Flutter. Kata dia ini lagi banyak dipakai, lagi banyak dicari kemungkinan di tahun-tahun selanjutnya di startup. Karena ya tadi ya seperti yang saya ceritakan, Flutter ini cukup menarik bagi sisi pebisnis karena lebih hemat dari sisi SDM. Dari satu code base bisa bikin banyak aplikasi. Jadi ya udahlah saya bismillah dari Oktober 2021 saya mulai fokus tuh ngulik Flutter. Nah, waktu itu media source belajar saya utamanya tuh dari mungkin kalau teman-teman tahu juga ada startup ini ya untuk belajar namanya BWA, Build with Angga. Saya banyak nyelesain dari sana tuh course-course-nya. Lalu ada dari YouTube juga sama Udemy ya. Kalau YouTube ini ya banyak ya YouTuber Indonesia sekarang ya udah bahas Flutter, terutama Pak Eriko contohnya. Kalau Udemy juga insya Allah udah banyak banget sumber-sumber resource belajar Flutter ya. Lalu sambil belajar itu saya juga banyak sharing-sharing soal
soal Flutter. Bentar ya. Oke. Selain belajar, itu saya sambil belajar tuh suka banyak juga sharing-sharing soal apa aja yang udah saya pelajari di Flutter gitu. Pasti mostly waktu itu sharingnya itu di Instagram sama di LinkedIn. Nah, alhamdulillah dari sharing-sharing ini saya dapat job saya tuh yang pertama sebagai mobile developer tuh di Codingworks. Jadi waktu itu saya sharing soal udah sampai mana saya belajar. Itu yang postingan yang paling kiri tuh. Itu saya share lagi di LinkedIn. Terus waktu itu ada yang komen di LinkedIn, mau nyobain interview nggak di perusahaan dia, itu di Codingworks. Alhamdulillah waktu itu interview dan sukses. Terus lanjut kerja terus sampai sekarang. Nah, Mas Adi, bentar ya. Mau ke belakang bentar ya. Siap. Oke, baik teman-teman, sambil menunggu Mas Rafil untuk break sebentar, sekilas akan saya informasikan bahwasanya memang Aman Academy kita saat ini ada beberapa program, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada Aman Academy sendiri, kita memang nantinya akan memberikan beberapa materi, webinar, seminar, dan insya Allah juga akan ada bootcamp dalam waktu dekat. Dan ini memang Aman Academy ini sifatnya memang menjadi suatu media layanan pelatihan dan pendidikan dari PT Amana Karya Indonesia. Nah, jadi nanti teman-teman silakan bisa ikuti informasi paling update Amana Academy di Instagram kami atau di website kami. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mas Rafil bisa dilanjut, silakan. Bisa. Afwan ya sebelumnya, Mas Abel sama teman-teman semuanya. Jadi, ada tamu sebentar tadi. Oke, nah dari situ saya alhamdulillah ya dilanjut. Jadi menurut saya mungkin ini salah satu tips juga nih teman-teman nih yang pengen jadi Flutter developer, mungkin selain belajar mungkin bisa juga sharing proses belajarnya gimana, entah itu di Facebook, di LinkedIn, di Instagram. Kita nggak tahu sih dari mana tiba-tiba ada panggilan interview gitu ya. Nah, terus mungkin langsung aja ya, dari setelah pengalaman saya selama setahun terakhir itu sebagai Flutter developer, alhamdulillah saya juga sempat jadi mentor yang di ada satu program namanya Sandbox HSD. Waktu itu kita sih masih benar-benar mulai dari scratch banget, kayak materinya seperti apa ya, roadmap-nya seperti apa gitu. Kalau yang dari nol terus pengen belajar Flutter, karena setelah pengalaman setahun ini saya coba sedikit bikin mungkin ala personal experience saya. Kalau mungkin teman-teman yang pengen jadi Flutter developer tuh baiknya mulai belajar dari mana sih, atau apa saja sih yang harus dipersiapkan kita untuk bisa mulai bekerja sebagai Flutter developer. Mungkin yang pertama yang udah pasti, yang pertama kita tuh harus belajar yang pasti fundamental Dart-nya ya. Jadi kalau Flutter itu kan tadi framework-nya ya, jadi kayak kerangka kerjanya. Nah, tapi Flutter ini sendiri bahasa pemrograman itu Dart. Nah, untuk detail Dart-nya nanti teman-teman bisa buka di dokumentasinya. Seperti apa sih Dart itu? Dart itu bahasa yang static typing, dan detail-detail mengenai Dart nanti bisa dipelajari di dokumentasinya. Insya Allah sih cukup lengkap banget. Menurut saya kalau kita ingin jadi Flutter developer, fundamental Dart itu udah pasti wajib ya, wajib bisa. Lalu kemudian kita mulai belajar fundamental Flutter-nya. Di sini kita belajar kayak basic layouting-nya, gimana sih nge-layout aplikasi menggunakan Flutter, dari slicing, dari desain ke kode gitu. Terus basic widget-widget yang ada di Flutter, terus mulai belajar gimana cara nge-run sama nge-build aplikasi-aplikasi menggunakan Flutter. Yang ketiga, kita udah bisa mulai belajar mengenai state management, dan ini juga udah banyak banget sumbernya, nanti kita pelajari satu-satu. Terus yang keempat itu slicing ya, latihan slicing. Slicing banyak-banyak aplikasi-aplikasi atau yang udah dipublish sekarang, atau bisa lihat UI modern yang banyak di Dribbble atau di community Figma yang gratis. Nah, itu kita bisa coba tuh latihan-latihan slicing. Latihan slicing kita posting di GitHub atau kita posting di akun-akun media sosial kita sebagai presence kita lah. Baru setelah itu kita lanjut belajar konsum API, baru belajar arsitektur. Ini dua
dua ilmu yang menurut saya juga penting dari pengalaman saya. Jadi waktu akhir tahun 2022 kemarin, sebelum saya mulai Ninja Coding, itu saya juga sebenarnya sempat ikut interview di beberapa perusahaan. Sebelum akhirnya mutusin mulai bangun startup aja, bangun software house aja. Nah itu mayoritas sih memang tes interview sih berkaitan soal ini aja. Jadi bikin aplikasi, lalu konsul API, lalu mereka bakal ngecek arsitekturnya juga dan state management yang kita gunakan juga. Jadi untuk fundamental Dart ini lebih jelasnya mungkin ya kita harus belajar gimana cara ngejalanin Dart code kita, mengetahui tipe-tipe variabel di Dart, lalu bagaimana cara print dan comment di Dart, lalu data type, lalu tipe-tipe data di Dart, string, integer, boolean, lalu control flow ini untuk ya seperti if else, switch case, lalu for if gitu-gitu. Lalu yang terakhir ya fundamental OOP-nya juga harus diperkuat ya. Nah ini benar-benar ngebantu banget untuk teman-teman yang nanti bakal pengen menjadi Flutter developer. Nah, untuk fundamental Flutter-nya menurut saya sih yang pertama udah pasti gimana cara install Flutter environment ya. Gimana cara install Flutter nih di desktop kita, di Windows, di macOS atau Linux. Soalnya saya udah pernah coba tiga-tiganya nggak ada problem kok. Di Linux juga nggak ada masalah, bisa jalan Flutter, bisa jalan emulator juga, nggak ada masalah. Lalu kita mulai belajar basic widget yang kita mungkin sering gunakan di Flutter, seperti text, sizebox, container, button, app bar, dan seterusnya. Lalu mulai belajar basic layouting tadi di Flutter. Ini banyak widgetnya ya, ada column, row, flex, expanded, dan lain-lain. Lalu dari sini kita baru lanjut belajar gimana cara nge-run sama nge-build apps kita. Nge-build di web, di desktop, mobile, atau kalau di mobile itu kita bisa coba latihan gimana cara mulainya di emulator, sama nge-running di real device. Karena terkadang ada beberapa case kita tuh harus langsung testingnya di real device. Atau kalau memang ada isu yang kita tuh harus ngetesnya di real device, ya kita harus bisa gitu. Dan ini benar-benar ngebantu banget bagi teman-teman yang ingin jadi Flutter developer. Lalu yang ketiga, tadi saya tulis belajar state management ya. Karena kita bisa belajar dari yang paling dasarnya, dari state-nya. Lalu mungkin kalau teman-teman udah mulai paham, mulai memilih, maka kalau saya baca-baca di forum-forum, terus pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya setelah kita diskusi, mungkin teman-teman bisa mulai dari provider untuk belajar mengenai state management di Flutter. Tentunya ini semua harus setelah yang 2 tahap tadi kita sudah punya basicnya ya. Jangan langsung lompat ke sini, atau jangan langsung, ini kan diskusi state management di Flutter cukup kontroversial sampai sekarang ya. Ya, menurut saya jadi yang penting kalau fundamental Dart sama Flutter udah kuat, baru enak belajar state management-nya. Lalu kalau ini sudah, baru kita mulai latihan tuh slicing modern UI-nya. Kita slicing dari Figma ke Flutter. Nah, di sini juga teman-teman kan bisa latihan untuk menggunakan Figma seperti apa. Karena nanti kalau kita bekerja di sebuah startup atau di sebuah agensi, itu kerjasama antara desainer dan developer itu benar-benar penting ya. Bisa sambil belajar juga sambil slicing, oh seperti ini Figma begitu. Nah, untuk dapat UI desainnya dari mana? Itu dari Figma community itu banyak ya. Desain-desain mobile yang gratis, yang cakep-cakep, yang modern juga. Terus ada situs namanya UIX, itu ada teksnya atau kategorinya freebies, itu teman-teman bisa download gratis, langsung latihan tuh. Nah, tujuannya kenapa latihan modern UI di sini? Karena kan kalau UI yang modern, atau kalau kita slicing dari UI kita sendiri, mungkin kita kan pasti pilihnya UI yang gampang ya. Nah, kalau yang modern-modern gini, yang button, yang tombol-tombolnya ada animasinya, itu benar-benar ngebantu banget untuk latihan kita, untuk portofolio kita terutama. Nah, terus yang ketiga, bisa nanya juga sama teman-teman UI designer. Nah, ini teman-teman bisa ke forum UI designer, atau kalau punya teman yang orang UI designer, minta kolaborasi sama mereka. Kayak, boleh nggak ini desainnya saya pakai untuk latihan slicing. Dan ini saya udah coba beberapa kali, dan mayoritas sih open aja, dan mereka senang-senang aja gitu untuk kolaborasi kayak gitu. Yang terakhir ya kita coba screenshot aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, mungkin kayak Gojek
atau mereka kalau misalnya aplikasi Al-Quran gitu. Nah itu kita coba kita flexing. Nah itu benar-benar ngebantu banget mayoritas portofolio flexing UI inilah yang bikin kita mungkin lebih cepat di notice juga ya. Karena ini yang bisa dinilai oleh orang awam biasanya. Oh si ini bisa bikin UI kayak gini, bisa bikin aplikasi gini gitu. Terus setelah itu kita mulai belajar gimana cara konsum API. Jadi konsum API ini gimana caranya kita, kalau tadi kan semua data itu masih manual ya, masih statik, tersimpan di aplikasi. Nah, di fase kita belajar konsum API ini, fase gimana caranya aplikasi kita tuh sudah bisa terhubung ke dunia luar. Jadi kita udah bisa ngambil data dari database, sudah bisa ngambil data dari internet, atau data dari penyimpanan lokal kita. Ini teman-teman bisa banyak latihan, ini sumbernya soalnya udah banyak banget di YouTube, di sumber-sumber lainnya. Terus kita bisa coba juga dari API gratis yang udah ada banyak di beberapa situs sama di GitHub ya. Terutama yang paling sering mungkin orang latihan di recrest.in untuk latihan kayak login, latihan untuk bikin user dan lain-lain. Oh ini ada banyak juga di link yang saya sertakan itu di public API itu banyak banget link-link standar sih yang mungkin kalau teman-teman lihat di YouTube mungkin kayak bikin aplikasi Al-Quran, bikin aplikasi kayak menampilkan data Pokemon mungkin kalau teman tahu. Nah itu sering banget orang slicing kayak gitu, dan itu benar-benar cukup lah untuk kita latihan di awal gitu. Jadi dari sini kita bisa udah mulai apa menggabungkan ya ilmu yang tadi kita pelajari ya mengenai Dart-nya, Flutter-nya, lalu state manajemennya, lalu baru kita mulai mengkonekkan semua ilmu tadi untuk mulai belajar konsep API. Nah, apakah sampai situ saja? Ya, nggak cukup juga. Mungkin setelah dari situ, ya harus banyak-banyak belajar-belajar lagi ilmu-ilmu lainnya. Terutama soal Git, biar bisa kita kerja sama ya dengan teman-teman kita di tim kita. Lalu mulai belajar mengenai Firebase, karena Flutter lumayan sering ya untuk terkoneksi dengan Firebase untuk ngurusin kayak Google Sign-in, Apple Sign-in, atau Sign-in dari media sosial lainnya, seperti WhatsApp, Facebook, dan kawan-kawan. Terus mulai ngulik-ngulik juga soal local database, jadi offline mode aplikasi. Jadi kadang ada beberapa klien yang pengennya itu aplikasi itu khusus offline mode aja. Jadi nggak usah terhubung dengan internet, tapi database-nya disimpan di HP-nya. Jadi kalau aplikasinya di close atau aplikasinya ini datanya itu nggak hilang. Nah itu teman-teman udah bisa banyak belajar-belajar juga. Ini untuk dependensinya juga udah banyak ya. Lalu mulai belajar build apps sama nge-release apps-nya. Ini tadi saya lupa nulis release nih. Nah, jadi salah satu tugas utama kita juga ya kita harus bisa nge-maintain release aplikasi kita. Gimana sih cara nge-release aplikasi Android itu di Play Store? Gimana cara nge-release aplikasi Android di App Store? Itu eh, nggak termasuk requirement yang wajib, tapi kalau kita tahu itu cukup jadi nilai tambah kan untuk kita yang ingin apply sebagai Flutter developer. Mayoritas kalau apalagi kalau kita udah punya pengalaman untuk deploy langsung gitu ya, dan itu udah bisa dicek langsung, kemudian portofolio kita bisa dicek langsung gitu sama HR-nya. Gitu. Baru kita mulai belajar arsitektur. Arsitektur ini gimana cara merapikan code base kita ya, biar nggak berantakan. Kenapa? Karena kalau code base-nya berantakan, ya kita nggak bisa bekerja sebagai tim nantinya. Karena nanti ketika di dunia kerja kan kita kerjanya itu nggak sendirian ya. Kita bisa aja nge-develop satu aplikasi, itu setiap fiturnya itu punya timnya masing-masing. Setiap fiturnya itu punya developer masing-masing. Nah, kalau arsitekturnya kita nggak paham atau kita nggak ada ilmu di sini, itu akan menyulitkan kalau ketika kita kolaborasi. Jadi bisa teman-teman tuh mulai, kalau tentu tapi setelah basic-basicnya diketahui dulu ya, basic-basic yang tadi, pahami dulu, baru tuh mulai coba-coba belajar arsitektur yang ada di dunia Flutter. Ini juga insya Allah sumber YouTube-nya udah banyak sih yang sharing, terutama ke arsitektur ya. Banyak YouTuber-YouTuber luar yang udah banyak sharing ini juga. Tuh. Dan masih banyak lagi lah hal-hal yang menarik di dunia Flutter. Setiap hari itu ada aja mungkin yang bisa kita coba gali lagi. Mungkin itu dari saya ya. Mungkin mayoritasnya banyaknya materi perkenalan ya Mas Abel ya. Kita banyak sharing-sharing aja di sini, mungkin teman-teman yang mau
Silahkan Mas Fadil, mungkin kalau dari saya mungkin ada mungkin sisi pertanyaan kali apa gimana Mas Fadil? Oke, baik. Terima kasih Mas Asrafi Rizal selaku pemateri pada webinar pagi kali ini. Ya teman-teman, jadi memang sesuai judulnya ya. Jadi kita memang obrolan ringan aja, lebih kepada memang kita ingin mencoba mencari tahu lebih jauh apakah teman-teman ini sebenarnya keberminatan untuk bisa memulai menjadi seorang Flutter developer itu seperti apa. Dan jadi di sini memang kita sesinya lebih banyak di setengah jam akhir ini, mungkin lebih ke diskusi ya sampai jam 11. Nanti di mana memang teman-teman yang udah hadir silakan bisa langsung mempertanyakan via kolom chat atau mau present, silakan juga boleh nanti diskusi. Dan dimohon mudah-mudahan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan yang memang sesuai dengan materi webinar pada pagi ini ya teman-teman. Dan tambahan info, jadi nanti kode player kita sudah informasikan bahwasanya nanti teman-teman yang ikut hadir hari ini itu bisa mendapatkan e-sertifikat dari Amanah Academy, lalu juga nanti akan mendapatkan gratis mini website profesional dari berbagi.link itu selama 1 bulan untuk akun bisnis. Jadi nanti syaratnya akan saya sampaikan di kolom chat dan juga disampaikan di channel Telegram Amanah Academy Club. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sambil saya menunggu yang belum raise hand ya. Jadi saya baca dulu yang dari kolom chat. Ada pertanyaan dari Kak Agung. Nah, Kak Agung di sini awal berkarir sampai sekarang sebagai Flutter Dev, apakah gabung di komunitas Mas Asrafil? Gimana Mas? Bisa langsung dijawab? Boleh. Yap, Mas Agung, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau gabung komunitas sih menurut saya wajib banget ya. Kita kalau yang pengen coba karir di dunia yang baru, nggak cuma dunia Flutter aja sih. Saya selalu kalau pengen belajar yang baru, itu selalu usahakan kita join komunitas. Karena ketika kita join di komunitas ini, kita dapat ilmu baru ya. Istilahnya kita belajar bareng-bareng. Nggak belajar tuh sendiri, karena kalau belajar sendirian kadang kan bosen atau bingung ya mau belajar apa lagi gitu. Ini kalau belajar bareng, jadi kalau ada yang kita kesulitan itu kita bisa nanya juga. Di Telegram banyak kok banyak komunitas-komunitas Flutter, di WA juga ada namanya Fugi itu salah satu komunitas yang saya ikutin juga. Kalau di Telegram banyak kok ada Flutter Indonesia, itu juga grupnya aktif banget. Teman-teman kalau mau nanya, mau sharing, mau ngobrol di sana bebas. Menurut saya ini penting untuk ikut komunitas. Kalau saya sendiri iya. Dan sama teman-teman saya di Coding Works juga kita sampai sekarang masih ngobrol-ngobrol. Jadi ya walaupun kita udah mungkin beberapa udah nggak kerja di sana, tapi kita masih terkoneksi sih, masih sharing gitu Flutter gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Agung ya jawabannya. Jadi mungkin nanti kalau Mas Asrafil berkenan juga mungkin nanti setelah akhir ini saya akan mintakan link-linknya, link-link grup Telegram komunitasnya akan saya coba blast juga nanti teman-teman. Nanti mudah-mudahan Mas Asrafil berkenan ya. Oke, mungkin awan ini ada yang raise hand dari Rauda. Rauda ya, Rauda. Mungkin bisa mic-nya dinyalakan, mungkin mau diskusi langsung, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya kan masih awam banget tentang Flutter yang dijelaskan oleh Mas tadi. Yang ingin saya tanyakan itu kan untuk pemula banget gitu ya. Apakah ada kayak kursus ataupun media atau yang bisa kita buat belajar Flutter secara gratis gitu. Jadi kita bisa belajar dulu lewat situ, kalau memang di bidangnya bisa lanjut ke yang berbayar. Atau menurut Mas bagaimana, apakah lebih mendingnya kita langsung ke yang berbayar agar hasilnya juga maksimal, atau yang gratis ini juga kualitas yang lebih bagus lagi? Mungkin bisa disertakan dengan referensi yang mungkin bisa kami baca-baca atau pelajari gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rauda atas pertanyaannya. Alhamdulillah pertanyaan menarik banget. Kalau sumber belajar sih sebenarnya kalau kita jadi programmer itu sumber belajar kita tuh sebenarnya dokumentasi asli teknologinya ya.
Jadi kalau kayak Dart atau Flutter itu ada di websitenya di flutter.dev, kalau Dart itu ada di dart.dev. Itu sebenarnya sih dokumentasi utama dibahas udah cukup bagi kita untuk belajar sebagai fondasi awal. Atau kalau mau ingin langsung pengen belajar sambil ngelihat, mungkin bisa banyak di YouTube ya. Di YouTube, terutama YouTuber Indonesia itu udah banyak banget kok yang sharing mengenai Flutter dari dasar. Ini nyebut link nggak apa-apa ya. Takutnya disensor gimana Mas Sabil? Boleh lah ya. Ntar nanti saya sharing juga mungkin link-link YouTube yang ntar bisa dibantu Mas Sabil nanti untuk nge-blast-nya. Siap, Kalau di insya YouTube Allah. tuh ada yang mungkin Bapak Flutter itu ya, ada Pak Eriko. Pak Eriko tuh dosen di Universitas Maranatha kalau nggak salah saya di Bandung. Nah, itu beliau aktif banget sharing mengenai Flutter di YouTube beliau dari masalah ada 200 video mungkin udah total ya. 200 video Flutter di YouTube beliau itu kalau mau belajar dari beliau jelas banget kalau teman-teman mau ngikutin. Nah, kalau saya sendiri dulu juga sama ngikutin langsung dari gratis dulu. Waktu itu setelah yang gratis selesai, langsung saya ikut yang berbayar. Kenapa saya ikut yang berbayar ini? Saya sih kemarin mikirnya, karena kalau berbayar itu kan ada komunitasnya juga ya berarti ya, di course-nya. Nah, dari situ saya punya kesempatan untuk ketemu langsung sama mentornya, nanya langsung sama mentornya. Jadi kadang ada, mungkin kalau kita belajar gratis kan kadang ada pertanyaan-pertanyaan kita yang kita tuh bingung sendiri ya. Ya mungkin mau nanya komunitas segan gitu kan. Cuman kalau kita udah ikut course berbayar kan, kalau mentor-mentornya kan pada mau ngebalas lah pertanyaan kita. Jadi waktu itu saya langsung ikut yang berbayar juga. Jadi sambil belajar sambil nanya juga sama mentor sama teman-teman di course-nya. Gitu. Nanti soal link-link referensi mungkin ntar saya share sama sambil nanti ikut di share ya. Nah, nanti di slide ini nanti saya tambahkan satu slide tambahan untuk referensi link-linknya semua yang saya gunakan untuk selama belajar. Ini itu Oke. kira-kira sih. Iya, mudah-mudahan menjawab ya, Kak Rodo, terkait pertanyaannya. Jadi apa namanya? Kalau dibilang kita ada kelas, kita masuk juga insya Allah. Jadi di sini ada Mas Asrafil selaku juga yang akan jadi mentor di kelas Amanah Academy dan udah kita publish juga. Nanti teman-teman kalau berminat untuk bisa ikut kelasnya beliau, nanti bisa langsung ke berbagi.link/Amanah Academy, nanti pilih tab kelas online, di situ ada kelasnya beliau dan silakan bisa dipelajari. Bahkan japri ke beliau apa aja yang mau diajari nanti insya Allah juga bisa. Oke lanjut, pertanyaan via chat dulu ya. Ini ada dari Kak Farhan Abdul Hamid, izin bertanya Mas Rafil, kenapa lebih memilih Flutter daripada React Native? Bisa dibantu, Mas Rafil? Ini pertanyaan berbahaya ini. Kalau saya sih jawabannya cuma karena saya waktu itu direkomendasi teman saya Flutter, saya baca Flutter. Kalau teman saya rekomendasi waktu itu React Native, mungkin saya belajar React Native. Cuman memang setelah saya belajar Flutter, saya merasa lebih gampang sih. Saya nggak bilang gampang, cuma lebih senangnya Flutter ya setelah ngulik Flutter. Jadi kan saya ngasih timeline waktu saya itu belajar tuh selama 3 bulan intensif tuh. Saya 3 bulan intensif belajar Flutter. Setelah belajar itu saya merasa nyaman sih. Enak loh. Karena kan saya sebelumnya banyak lompat-lompat ya, lompat-lompat bidang gitu. Nah, cuman ketika di Flutter sih paling nyaman. Makanya waktu bangun Ninja Coding juga kita fokusnya di aplikasi mobile dulu. Selain aplikasi website juga, cuma kita fokus pada aplikasi mobile. Karena memang skill kita kan utamanya di Flutter ya. Walaupun ya saya nggak bilang Flutter lebih baik dibanding React Native ya, cuman dari preferensi saya, dari sisi saya lebih mudah menggunakan Flutter. Gitu. Cuma saya capek kalau harus pindah lagi, belajar lagi, udah nyamannya udah pakai Flutter, udah Flutter aja. Gitu. Kemudian React Native juga bagus-bagus juga kok. Banyak aplikasi-aplikasi bank juga pakai React Native. Gitu. Lebih ke preferensi pribadi sih, nggak ada kalau dari sisi teknikal mungkin teman-teman yang senior bisa lebih jawab. Saya sih menjawabnya dari preferensi pribadi aja. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Farhan ya. Oke, bisa dilanjut ke Ahmad Ardani Prasa. Ini belum ada yang resen lagi. Oke, lanjut di chat ya. Apa nih izin bertanya, apakah ada rekomendasi resource course online yang terstruktur seperti Career Path untuk menjadi Flutter developer? Gimana Mas Asrafil? Bisa dibantu jawab? Ada, roadmap-nya ada. Masalah situsnya itu roadmap.sh ya, itu situs yang banyak roadmap belajar Flutter. Salah kemarin beberapa pekan lalu saya lihat untuk Flutter itu udah ada roadmap-nya. Nanti ntar saya share juga linknya.
Berarti nanti sekalian satu slide di situ dimasukin semua ya. Iya, benar. Oh ini lagi di share screen ya. Oh, ini share screen-nya masuk ya? Masuk ah. Nah ya, di roadmap Desa ini nggak salah kemarin Flutter udah ada ya baru nih, baru di-update. Ini udah ada roadmap-nya ini, silahkan di. Wah, keren tuh teman-teman. Silakan teman-teman. Nanti mungkin linknya juga disertakan di slide presentasinya ya, Mas Asrafil ya. Boleh. Oke, mudah-mudahan itu menjawab ya untuk Mas Ahmad Ardani Prasa. Kita lanjut, belum ada yang resen lagi. Dari Mas Sindu Raditya, tanya, Firebase itu memang recommended ya? Apakah kalau kita pakai DB sendiri sama MySQL ada kekurangannya? Gimana Mas Asrafil? Jadi saya nggak bilang yang mana lebih baik sih, cuman lebih kayak lebih ke expand ilmu kita aja. Soalnya biasanya Firebase itu banyak digunakan. Pertama, di Firebase itu kan udah ada otomatis Crashlytics-nya ya, untuk ngeanalisa kalau aplikasi itu suatu saat crash. Nah itu di Firebase itu udah ada fiturnya namanya fitur Firebase Crashlytics. Ini kadang juga kita pantau sebagai Flutter developer. Kalau suatu saat aplikasi kita error, nah di Firebase udah ada. Selain banyak aplikasi lain ya untuk monitoring kayak gini. Terus biasanya kalau untuk sign in media sosial kayak Google, Facebook, WhatsApp atau dan kawan-kawan lainnya itu biasanya banyak pakai Firebase. Apakah MySQL jelek? Enggak juga. Soalnya biasanya tetap kita perlu kok database yang native itu tetap perlu. Ini lebih ke sebagai biar apa ya? Biar pengalaman kita lebih luas aja, lebih broad aja gitu. Karena udah gitu kan Firebase juga produknya Google, jadi bakal ngebantu banget kalau punya ilmu di situ. Gitu. Banyak lah hal-hal yang kita nantinya dipakai gitu ketika di dunia kerja. Kalau kita bisa tahu Firebase. Mungkin gitu kalau misalnya. Mungkin kalau kita yang nggak punya background sebagai backend nih, kan kita mau bikin backend-nya bingung gimana ya. Nah kalau pakai Firebase kan udah disediakan gitu, lebih mudah untuk kita bikin backend. Kita sebagai latihan juga. Cukup mungkin dari anak menjawab atau tidak ya? Ya, terima kasih Mas Profil. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Ibu Raditya ya pertanyaannya. Oke lanjut, belum ada yang present. Kita lanjut di pertanyaan chat ya. Apakah untuk berkarir di Flutter Dev, dari Mas Agus Haryadi, apakah untuk berkarir di Flutter Dev mempunyai batasan umur dan apakah ada komunitas yang untuk yang menampung freelance dev? Gimana Mas Asrafil? Kalau batasan umur sih, seingat saya di dunia pemrograman ini nggak cuma di Flutter ya, itu lebih open sih. Mungkin kalau di Indonesia startup yang lebih modern itu biasa udah lebih open soal usia. Beberapa perusahaan-perusahaan di Jakarta biasa udah lebih open, apalagi kalau perusahaan luar negeri ya, itu udah mereka nggak mikir usia lagi sih. Mereka cuma pentingnya yang penting skill kita gimana, komunikasi kita gimana. Kalau oke, itu biasanya mereka udah oke sih. Jadi menurut saya sih nggak, yang penting kita kalau memang kita senangnya Flutter, terus kita memang pengen berusaha untuk jadi Flutter developer, menurut saya yang penting kita belajar, ya berdoa ya semoga ada jalannya untuk kita jadi Flutter developer. Semoga banyak kok jalannya, nggak harus dari usia. Terutama terus tadi sekalian ya, pertanyaan keduanya kan apakah ada komunitas yang nampung Flutter developer? Itu di Telegram ada tuh Flutter Indonesia. Nah di Flutter Indonesia itu kan sekarang Telegram tuh ada topik-topiknya ya. Nanti ada salah satu topiknya itu info lowongan kerja. Nah itu teman-teman bisa aja pantengin dari situ. Saya dulu juga banyak dapat job-job freelance tuh dari situ. Jadi banyak tuh kadang orang, saya butuh freelance developer cepat nih untuk ngerjain ini. Nah itu langsung aja hubungin gitu. Itu mereka nggak mikir batas usia kok. Yang penting kita oke, kita bisa ngerjain tugasnya, nggak ada masalah. Itu kalau kita lihat juga lowongannya juga pada nggak nyentuhin usia lagi sih mayoritas. Background juga, kalau background saya apalagi saya juga sama kok, nggak lulus S1, nggak ada ilmu formal lah untuk jadi programmer. Insya Allah ada jalannya.
Ini Masya maksudnya Allah. batasan usia nggak terlalu masalah lah. Hmm. Saya nggak bilang itu bukan total nggak masalah, cuman nggak terlalu masalah. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya Mas Agus Haryadi. Oke, bisa kita lanjut dengan lagi dari Mas Adnan Widodo. Terima kasih atas seri ilmunya Mas Asrafil Rizal. Saya tidak berkuliah di bidang IT, terkadang ada merasa tertinggal dengan orang lain yang berkuliah di bidang IT yang sudah terlebih dahulu mempelajarinya. Mohon nasihatnya agar tetap bersemangat mempelajari ilmu ini. Masya Allah. Silakan Mas. Ini Asraful Teguh ini namanya jadi. Gimana ya? Nah, untuk pertanyaan ini tuh, ya ini saya cuma jawab dari pengalaman pribadi saya. Saya juga sama kok kayak Mas Adnan Widodo. Saya sama-sama saya nggak punya basic kuliah di bidang pemrograman ya, kayak teknik komputer, teknik informasi, atau ilmu komputer atau gitu. Terus saya nggak punya. Begitu saya mulai belajar Flutter tuh juga kan di usia 24 tahun, sambil saya tetap bekerja di lembaga sosial. Jadi saya kerja tuh paginya, malamnya saya ngulik tuh Flutter di badan. Sambil saya perjuangan saya kena dulu lah. Karena memang kan saya kepikirannya waktu itu saya pengen kerja sebagai programmer, biar bisa kerjanya remote, kerjanya online di mana aja, nggak terikat tempat gitu. Nah, akhirnya ya udah saya maksain aja di jam-jam istirahatnya dipotong untuk bisa belajar Flutter. Nah, itu alhamdulillah di bulan keempat saya dapat itu interview dan juga langsung diterima kerja. Jadi saya mulai Januari itu udah mulai kerja. Kalau motivasinya sih ya mungkin apa ya kita tuh harus tahu dulu kenapa sih kita pengen jadi content creator. Maksudnya sih kalau why-nya kuat tuh, kenapanya kuat tuh motivasi kita kuat juga. Toh saya juga nggak bilang saya terus-terusan belajar, nggak juga. Saya ada juga hari-hari tidak semangatnya ya, hari-hari ingin nyantai, cuman kita harus berbanyak lah untuk mengejar motivasi, untuk mengejar cita-cita kita, mengejar why kita lah. Kalau why-nya kuat, insya Allah sih kita bakal nyari jalan lah gimana caranya kita bisa gitu. Karena apa ya, di luar tuh nggak cuma di Indo, di luar juga kebutuhan Flutter developer tuh banyak banget. Kemarin ini pengen sharing aja kali ya. Kemarin alhamdulillah saya ketemu sama orang dia punya perusahaan outsourcing gitu. Waktu itu sih kita ngobrol soal website. Dan waktu saya cerita bahwa saya sebenarnya setahun terakhir sih mayoritas sih di dunia Flutter sih Pak gitu ya. Terus dia tertarik juga soal bahas Flutter karena menurut dia Flutter itu solusi banget untuk mereka yang pengen punya aplikasi iOS. Sementara kalau iOS engineer tuh harganya mahal, biayanya lebih mahal dibanding Flutter developer menurut mereka. Jadi dan dia tertarik sih untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Nah, tadi sekalian juga tuh teman-teman kalau mau nyari Flutter developer, kalau mau mulai freelance tuh gimana? Nah, itu di komunitas tuh nggak apa-apa, mulai share aja, perkenalan diri saya Ahmad gitu kan, saya siapa gitu, saya Asrafil. Alhamdulillah sekarang udah berapa bulan belajar Flutter, saya tertarik, saya bersedia gitu kalau ada project freelance. Ini link GitHub saya, ini portofolio saya. Jadi link YouTube saya mungkin kalau teman-teman udah sharing sambil di YouTube juga. Nah, itu ngebantu banget untuk step-step pertama. Karena ya supaya kita di-hire, supaya kita dapat kerjaan itu ya kita harus di-notice ya sama teman, sama orangnya. Karena kita di-notice ya mau nggak mau kita harus sharing sih soal kita tuh siapa gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau sharing ini soal ini kan mungkin panjang ya. Mungkin bisa connect juga di Instagram saya, di LinkedIn saya. Ntar kalau mau nanya soal itu juga nggak masalah sih. Itu juga kadang ada sisi kayak one-on-one meeting gitu. Ini nggak apa-apa ya Mas Abi ya? One-on-one meeting gitu. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya sih dari Instagram saya. Itu ada linknya tuh di bio Instagram saya. Terus teman-teman kalau mau ngobrol juga nggak masalah. Soalnya saya juga ya pernah lah, mungkin Mas Abi tahu lah, mengalami masa-masa gitu ya. Terus kalau tambahannya lagi sih, harus sih itu aja kali ya. Ntar panjangan ngomong gitu. Masya Allah. Siap. Itu sih. Semoga dimudahkan nih langkahnya Mas
Adnan Widodo untuk Amin. berkarir ya di dunia IT. Insya Allah Amin. jalannya banyak, Mas. Semangat untuk semua ya, buat kita semua, Mas Dodo dan teman-teman. Mudah nanti langkah awal ini, sharing-sharing ini juga bisa motivasi ya, bisa dapat ilmu yang lebih baik ke depannya. Oke, selanjutnya dengan Mas Rahmat Indra, apa saja aplikasi atau bahan yang harus disiapkan untuk belajar? 2, spek minimal laptop untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti apa? Bahan yang harus disiapkan, mungkin yang tadi ya, pertama, ya kita kalau mau belajar kita harus siapin dulu apa yang mau kita pelajari, terutama tadi pertanyaan soal roadmap ya. Jadi kita tahu yang kita mau pelajari itu apa. Ya ini kita mulai soal Flutter ya, kita harus tahu dulu roadmap Flutter-nya. Nah, nanti selanjutnya ntar bisa di-share itu sebagai bahan dari teman-teman juga untuk roadmap-nya. Terus kalau Flutter sendiri, mungkin yang disiapkan ya perangkat laptop atau komputernya ya. Lalu kalau untuk speknya, saya dulu sempat waktu awal belajar Flutter, itu saya pakai laptop istri saya tuh, laptop jadul istri saya, soalnya saya waktu itu kan nggak punya laptop ya, dia pakai laptop istri, dan dia punya istri, itu yang RAM pertigaan tuh saya install Linux saja tuh, soalnya sih masih cukup lah untuk belajar. Ya memang sih keadaannya pas-pasan ya, cuman ya namanya keinginan, motivasi, pengen berupaya jadi Flutter developer, jadi digas saja. Nah, jadi kalau spek device yang nggak mumpuni itu bisa pakai trik saya tuh, jadi ngodingnya itu pakai Linux saja biar lebih ringan. Waktu itu saya pakai Ubuntu. Terus saya nggak pakai emulator, saya pakai real device. Jadi ketika ngobrol aplikasinya itu langsung di HP Android kita dicolokin gitu. Kalau spek device yang minimum yang nyaman tuh ya udah pasti mungkin laptop atau komputer yang lama 8 GB atau SSD ya minimal 128, terus punya hard disk yang cukup gede. Itu sih mungkin spek yang kita harapkan ya. Itu sih minimal. Cuma kalau nggak ada itu, apakah kita nggak bisa belajar? Tetap bisa. Itu banyak jalan belajar. Misalnya nggak masalah kok belajar dari spek pas-pasan. Oke, semoga menjawab ya Mas Rahmat Indra untuk pertanyaannya. Jadi masih bisa menggunakan open source seperti Ubuntu ya. Yang memang sekarang kayaknya insya Allah laptop di bawah 4 GB udah nggak ada, Ram. Iya, betul. Mungkin Udah nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan udah nggak ada Itu ya. jadul banget laptop Seriana ya. Aduh. Masya Allah. Nanti memang nanti minimal RAM 4 dan bisa pakai Ubuntu, dan itu tutorialnya juga insya Allah mudah-mudah kalau menggunakan Ubuntu ya teman-teman ya. Semoga bisa. Oke, lanjut. Ada dari Mas Dedi Purwodarminto. Editor yang disarankan apa ya, Mas? Apa Mas Grafik editor? Kalau saya sih pakai Visual Code ya, Mas. Saya pakai VS Code. Teman-teman saya juga ada pakai Android Studio. Balik lagi preferensi masing-masing. Kalau saya sih, karena saya background-nya web developer ya, udah terbiasa pakai VS Code, jadi saya pakai VS Code. Gitu. Kalau saya sih VS Code. Tapi kalau teman-teman saya banyak yang pakai Android Studio, mentor saya juga ada yang pakai Android Studio. Ya, baik lagi pribadi ya. Karena biasanya kalau yang mulai dari native, mereka mungkin lebih mayoritas di Android Studio. Oke. Dan terjawab ya untuk Mas Dedi. Oke, kita lanjut lagi di chat. Amin, Masya Allah, Mas Adnan. Itu aja untuk buat teman-teman dan semua ya. Semangat teman-teman, semoga mudahkan dan berkahi juga. Doni, dari Mas Doni, izin bertanya bagaimana ya agar diri kita untuk tetap semangat untuk belajar hal-hal baru, Mas? Gimana Mas Asrafil? Ini mirip-mirip sih dengan yang tadi ya. Yang penting ya kita harus tahu dulu why-nya itu, kenapa sih kita pengen belajar ini, kenapa kita harus belajar ini. Nah itu kalau why-nya itu kuat, itu mantap banget sih. Itu cukup lah untuk jadi motivasi. Mungkin teman-teman ada tuh buku Start With Why, bukunya Simon Sinek, itu bisa juga teman-teman baca. Atau buku-buku productivity lainnya, kayak Atomic Habits tuh yang lagi booming banget. Nah itu teman-teman bisa boleh coba baca-baca. Lumayan untuk nambah-nambah ini ya, produktivitas apa, nambah ya, kenapa sih kita harus belajar, kenapa harus terus belajar, apalagi ya di dunia ini sih kayaknya belajar tuh nonstop ya.
Terus ada sih satu kata-kata motivator apa mentor saya, cuman katanya agak pedas bahasanya, cuman ini ini kalau saya juga sama sih kayak gitu. Saya kesulitan memotivasi ya. Jadi waktu itu dengarnya apa? Mas Nabil juga tahu dia apa, motivasi itu amatur, disiplin itu profesional. Wah, itu saya dengar itu aja saya tercambuk langsung ya. Nah, jadi tapi kalau belajar ini teman-teman juga bisa mulainya tuh nggak harus langsung kayak, oke saya pengen belajar Flutter nih, langsung 4 jam nih. Wah, itu biasanya yang gede-gede gitu tuh yang kacau tuh. Yang oke 4 jam, 2-3 hari setelah itu hilang tuh. Kenapa? Kecapean. Jadi sesuai yang diajarkan agama Islam, yang penting itu kan konsisten ya. Jadi itu konsisten, bukan masalah jumlahnya. Jadi yang penting kalau kita konsisten nih setiap hari, yang penting 30 menit, insya Allah itu lebih bermanfaat dibanding minggu sekali tapi 4 jam kalau menurut saya. Jadi ini kita konsisten aja, kita netapin nih waktunya misalnya dari jam 8 malam sampai jam 9 malam tuh waktunya saya ngulik Flutter tuh. Terserah mau saya ngoding kayak, mau saya nonton YouTube doang soal Flutter, cuma baca komunitas doang, itu saya nggak masalah. Yang penting saya setiap hari hadir untuk belajar Flutter, gimana pun caranya. Penting kita disiplin dulu, rajin dulu, nanti kalau habitnya udah kebentuk, itu udah mulai tertarik belajar. Sama kalau bisa ya punya teman belajar itu juga ngebantu banget ya. Itu kalau dari saya. Siap, semoga menjawab ya Mas Doni ya. Memang itu tadi kita pernah dengar quotes yang sangat pedas ya buat kita. Motivasi itu katanya buat orang amatir, disiplin untuk profesional itu Masya Allah. Ya ini maksudnya artinya ya setiap orang kan punya pengalaman sendiri ya. Cuma artinya memang semoga apa namanya itu bisa membantu lah untuk memotivasi kita untuk ya konsisten insya Allah. Dari Mas Pun tadi, kalau pakai tablet bisa nggak Mas? Gimana tuh tablet? Saya sih kayaknya itu soalnya saya nggak punya pengalaman sih. Nah, juga tergantung kayak tabletnya tipenya apa gitu. Saya sih kayaknya belum bisa jawab soal ini. Cuman mungkin misalnya ada jalannya. Saya nggak tahu ya kalau di tablet untuk handphone ya. Atau mungkin kayak handphone mungkin bisa pakai notepad sih. Cuma kalau untuk running saya nggak tahu di tablet bisa atau enggak. Jadi mungkin saya belum bisa sih untuk jawab ini. Kalau tersalah. Mungkin ntar kalau ada yang luar teman saya punya pengalaman, ntar saya coba sharing. Semoga menjawab ya. Mungkin pertanyaan juga Mas Pun tadi kalau bisa editor buat tablet apa Mas berarti memang belum bisa menjawab lah istilahnya karena belum ada pengalaman menggunakan tablet juga. Oke, lanjut pertanyaan dari Farauda. Untuk jadi motivasi berapa rentang gaji untuk Flutter developer dan bagaimana gambaran kerja untuk seorang Flutter developer? Apakah kebanyakan remote atau harus berada di perusahaan tertentu? Serta untuk portofolio bagaimana membuat agar maksimal dan di mana? Nah, gimana tuh Mas Rafil? Oke, kita bahas satu-satu dulu lah. Kita bahasnya yang gampang dulu, yang masalah portofolio. Kalau portofolio, yang penting menurut saya sih, yang pasti kita kalau bisa punya akun GitHub ya. Karena GitHub yang lebih banyak orang pantau kalau sesama programmer. Kalau orang basicnya programmer tuh biasa dia mantau GitHub. Kalau kita mau interview juga kita biasa diminta tuh akun GitHub kita. Mungkin selain GitHub, ya tadi kalau saya sih karena sempat belajar mengenai dunia sosial media, dunia konten kreator, jadi saya juga aktif tuh kadang sharing di Instagram atau di LinkedIn. Sharing lebih ke cerita sih pengalaman belajar Flutter saya. Jadi saya bukan memposisikan ketika sharing itu saya expert Flutter, cuman lebih kayak sharing aja saya. Alhamdulillah nih pekan ini saya belajar bikin ini nih di Flutter. Alhamdulillah pekan ini saya belajar bikin ini di Flutter. Alhamdulillah hari ini saya belajar ini nih di Flutter. Itu dari situ ntar bakal kita nggak tahu orang datang dari mana ya. Cuman ketika kita cuma bisa berusaha dengan cara naikin presence kita di dunia online sih. Kalau dari saya, terus ya banyak-banyak networking, ikut-ikut acara, ikut komunitas, baik itu yang offline, online, atau yang di grup. Itu juga ngebantu banget. Karena biasanya, karena kayak kita ini developer ini juga butuh. Kan kayak perusahaan juga kalau lagi hiring, mungkin kadang mungkin teman-temannya ada, nah, kalau kita punya networking, punya teman sesama developer kan kita bisa ini ya, bisa nitip CV. Nah ini penting juga ini.
Terus kalau kebanyakan remote atau harus beradaptasi tertentu, ini balik lagi sih, ini tergantung perusahaannya sih. Ini ya gimana perusahaannya. Mayoritas sih kayaknya masih ada yang remote, ada yang WFO, kayak hybrid. Nanti kemarin dapatnya banyaknya yang hybrid juga. Jadi kayak berapa hari di kantor, berapa hari online. Nah itu juga banyak tuh kayak gitu. Tapi walaupun waktu alhamdulillah sih kantor pertama saya remote nih. Terus kalau motivasi tentang gaji, jadi benar-benar tergantung banget sih, tergantung perusahaan, tergantung kitanya, sama tergantung apa ya waktunya saat itu gimana. Kayak mungkin kalau perusahaan-perusahaan gede tentang gajinya tuh bisa dari 6,5 sampai 8 juta tuh minimal mungkin. Tuh saya sempat dapat beberapa tawaran seperti itu. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan mungkin baru mulai yang sekarang masih kecil, mungkin mulainya angkanya di bawah itu. Memang bisnis standarnya seharusnya UMR. Cuma kalau kita udah punya portofolio yang bagus, apa basic kita kuat, skill kita kuat, oh ya kita jadi punya nilai nego yang lebih gede ya ke perusahaan. Jadi kita bisa lebih nekan, lebih nego gaji yang lebih enak lah gitu. Nah, terus kalau udah punya pengalaman kerja, biasanya itu udah mulai lebih mudah lah untuk ngejar gaji-gaji 2 digit gitu di sekarang ya. Lagi di startup sekarang yang lagi butuh banget Flutter. Oke, semoga menjawab ya, Raudo. Oke, kita lanjut. Sebentar ya. Ini belum ada yang resen lagi kan. Terima kasih sarannya Mas, sama-sama. Abdul Aziz, Bismillah, bisa bantu share tips untuk bagi waktu belajar coding, terutama untuk yang sudah berkeluarga, terkadang masih sulit dan belum bisa fokus jazakallah khair Mas. Nah, tepat nih, karena Mas Asrafil juga berkeluarga. Dan mulai belajarnya pas baru lahiran ya, kalau nggak salah ya. Yuk, bagi tips itu, waktu itu tipsnya beliau. Jadi anak baru lahir sebulan, itu sudah bisa dibayangkan ya, kalau udah punya anak, itu berarti jam tidur sudah hancur. Selamat tinggal jam tidur, udah gitu masih kerja juga dari pagi sampai sore. Terus, kalau waktu itu sih saya sih ngomong sama istri. Kalau apa, saya punya cita-cita gini, saya punya target tuh kayak gini. Ngobrol sama istri sih. Jadi kita set dulu ekspektasi, set dulu apa sih yang mau kita lakuin, jangan saya terbuka lah. Kalau saya sih lebih ke situ kayak pengen switch karir nih, pengen jadi programmer gitu. Terus kemungkinan besar harus ngekat waktu jam istirahat, ngekat waktu mungkin main sama keluarga sebentar gitu kan. Itu sih yang tahap pertama yang harus saya lakuin ya. Ya, jadi biar enak dulu. Udah gitu yang kedua ya mau nggak mau ada waktu yang dikorbankan. Entah itu waktu istirahat kita, waktu main kita, atau waktu apa kita. Nah, waktu itu ya mau nggak mau yang paling gampang ya pasti waktu istirahat ya. Jadi ya udah istirahat jadi berkurang total. Jadi ya mungkin biasanya habis sisa jam 9 tidur, sudah tidur ya sekarang udah nggak bisa lagi tuh. Nggak mau tidurnya jam 10, jam 11. Atau trik satu lagi tetap tidur cepat, tapi bangunnya lebih awal lagi. Itu menurut saya itu sempat saya lakukan juga dan itu lebih segar sih. Ya, jadi kayak misalnya subuh sekarang jam 5 kurang 15, nah kita bangunnya mungkin jam-jam setengah 4. Jadi walaupun cuma dapat setengah jam, cuma dapat sejam, nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten tadi kan. Yang penting konsisten dulu, bukan jumlah banyak jam belajarnya sih. Toh belajar 4 jam sekali duduk, belum tentu juga semua masuk kan. Saya sih lebih prefer belajar waktu dulu tuh ya belajar dikit-dikit aja. Sejam, 2 jam maksimal udah selesai saya istirahat lah gitu. Masa sih kayak gitu ya. Terus terutama minta kemudahannya Allah ya, minta kemudahan gimana caranya biar kita dikasih keluangan waktu, keluangan kesehatan, sama ini ya kemudahan dalam bisa menerima ilmu. Jadi gimana caranya waktu belajar kita yang cuma 30 menit atau 1 jam itu sangat-sangat bermanfaat lah buat kita. Ilmu yang kita belajar itu benar-benar masuk, karena ilmu itu kan yang penting ilmu bermanfaat, bukan ilmu yang banyak gitu.
Percuma ilmu banyak kalau nggak bermanfaat. Ini maksudnya itu sih. Mas, ya cuma bisa berusaha sama berdoa lah. Pokoknya berusaha semaksimal kita aja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita saat itu. Toh kan gini, saya sih nggak mikir kayak kita tuh harus balap-balapan dengan yang lain, untuk lebih senior atau yang teman-teman lain. Setiap kita tuh punya jalannya masing-masing. Ya, saya juga nggak pernah balapan dengan yang lain gitu. Saya mah balapan sama diri saya sendiri aja gitu. Jadi jangan ada rasa kayak apa ya, jangan ngeliat ke atas terus gitu. Yang kayak ini orangnya udah jago nih. Ya kita belajar aja sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita konsisten. Semoga ada jalannya sih. Semoga dari saya itu. Insya Allah. Saya berat sih, berat, tapi ya itu tadi. Kalau karena alasannya kuat ya mau nggak mau harus jalankan ya. Niatnya dulu ya, insya Allah kuat nih. Oke, semoga menjawab ke Mas Abdul Aziz untuk pertanyaannya. Mungkin ini karena udah jam 11 ya teman-teman, mungkin ini pertanyaan terakhir dari sisi webinar kita untuk pertama ini. Nanti insya Allah nanti kalau ada webinar berikutnya atau informasi berikutnya akan kita sampaikan di berbagi.link/Aman Academy, atau bisa follow Instagram Aman Academy. Di sound bagus nih. Oh ya, apa nih ya kalau agak kurang baik backsound, maksudnya selama penyelenggaraan webinar ini. Kalau boleh dari Etri, kalau boleh share recordnya sesi sekarang ya, lagi fokuskan. Oh iya, maaf ya teman-teman yang sambil kerja, semoga Allah berkahi kerjaannya, dan nanti insya Allah hasil record ini akan kita upload di YouTube-nya Aman Academy ya teman-teman. Nanti insya Allah link juga akan kami share. Nah, pertanyaan terakhir mungkin dari Kak Cici, izin bertanya, apakah Flutter bisa buat science atau research, misal untuk big data analis? Nah, gimana nih Mas Asrafil? Pertanyaan terakhirnya keren nih. Sebenarnya nggak bisa jawab. Saya tidak punya pengalaman di dunia ini. Di nggak belajar, cuman ya nggak tahu sih saya Flutter bisa atau Dart-nya bisa atau enggak ya untuk big data analisis sih saya walau bisa. Ini saya kurang tahu. Ini harus tanya di forum aja tuh. Kira-kira bisa nggak ya? Pertanyaan menarik nih, ntar saya catat ya. Iya, keren pertanyaannya. Mudah-mudahan. Tapi kalau dari segi mungkin ya, kalau dari segi pengembangan ilmu atau mungkin tidak ada yang tidak mungkin sih ya kalau maksudnya artinya kalau ngobrol teks itu kan kayaknya semua bisa direlatin gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti kalau saat ini Flutter belum bisa ya mungkin kedepannya bisa. Oke, mungkin kurang lebih itu ya teman-teman. Mas Asrafil mungkin boleh dikasih penutup untuk webinar kali ini kepada teman-teman. Silakan Mas Asrafil. Oh, udah penutupnya kan nih? Udah cukup. Ya ini cuma bisa mendoakan ya bagi teman-teman yang tertarik menjadi Flutter developer. Ya semoga dimudahkan jalannya, semoga dimudahkan belajar, semoga dimudahkan untuk pekerjaannya di inginkan sih. Ntar kalau mau sharing-sharing soal ini, kalau saya open banget, boleh connect saya di Instagram atau LinkedIn saya. Itu minta dari saya. Terima kasih juga nih Kak Mandemi udah fasilitasi ya kesempatan kita ini sharing-sharing ngobrol-ngobrol ini. Ini pengalaman pertama juga saya sharing soal Flutter sih. Banyak juga yang datang. Terima kasih juga kepada teman-teman yang seperti pertanyaannya. Mungkin itu sih dari saya. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ya, jazakallah khair Mas Asrafil atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada kami di webinar pagi ini. Oke teman-teman, mungkin sebelum saya akhiri webinar ini, sedikit informasi tambahan. Nanti teman-teman pantengin terus ya informasi kita di channel Telegram Aman Academy Club, dan di situ yang paling dekat kita minggu depan Mas Asrafil udah mulai kelasnya beliau sendiri di Aman Academy untuk the art of UI slicing. Jadi itu memang yang akan basic banget pembahasannya, basic to intermediate ya. Jadi basicnya itu dalam artian nanti mengarah untuk bagaimana yang tadi beliau sampaikan. Di situ juga materinya akan belajar berat dasar, akan belajar juga yang tadi widget, slicing UI, sampai juga upload APK to Play Store. Dan ini nanti insya Allah teman-teman bisa dapatkan aksesnya. Silakan bisa langsung kunjungi di berbagi.link/Aman Academy, buka tab nanti di bagian
kelas online ya. Nanti detailnya ada di situ, atau mungkin nanti mau japri silakan bisa japri ke saya ataupun ke Mas Asrafil. Dan untuk tambahan informasi nanti semua yang link-link yang tadi udah disebut sama Mas Rafil, nanti akan saya jadikan satu slide di sini. Nah, selebihnya nanti slide ini akan saya share di Google Slide, dan juga nanti teman-teman bisa download, bisa pelajari, dan juga untuk video record webinar kali ini insya Allah akan saya upload di YouTube Aman Academy dan akan saya sampaikan juga di Aman Academy. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman sekali lagi atas waktu dan kesempatannya, kehadirannya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua untuk memulai yang baru dan kita bisa mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat ke depannya. Saya izin tutup ya, Mas Asrafil dan teman-teman semua dengan doa cooperative village. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya.